Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada kursus AI for Academic Editing. Nah, kita melanjutkan materi berikutnya, yakni pada pertemuan ini kita bahas tentang AI, bagaimana kita memanfaatkan AI untuk melakukan editing terkait sistematika atau format. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya Bu Prima sudah menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup yang ada pada tahap menyunting ini adalah menyuntingkan terkait format. Nah, kita bahas di pertemuan ini bagaimana kita harus memperhatikan aspek format atau sistematika ya ketika kita menulis karya ilmiah. Nah, teman-teman kembali lagi ketika teman-teman sudah selesai, ini kita menyampaikan sudah selesai ya menghasilkan sebuah tulisan, maka teman-teman sebaiknya melakukan cek recheck terkait apa. Yang pertama adalah terkait format. Jadi penyuntingan format atau sistematika ini bagaimana kita menyesuaikan, mengecek begitu ya tentang format atau sistematika yang sudah ada pada tulisan kita dengan pedomannya. Jadi pedoman ini ibarat kalau dalam penulisan itu seperti kitab sucinya ya. Karena mau nggak mau ya ini yang dijadikan dasar, landasan untuk menilai bagus atau tidak, berkualitas atau tidak dari tulisan kita. Nah, Ibu contohkan kalau teman-teman misalnya mahasiswa UNESA, maka ada pedoman penulisan tugas akhir. Ya, kita lihat deskripsi. Maka kita lihat di pedoman itu seperti apa, urutannya seperti apa. Nah, maka teman-teman mau tidak mau harus mengikutinya. Karena kalau misalnya tidak sesuai, ya pasti sudah dapat tuh ya coretan-coretan tulisan cinta dari dosennya. Ini terkait sistematika atau format. Jadi teman-teman, ini sebenarnya kalau Ibu bisa bilang ya, untuk penyuntingan format atau aspek format ini sebenarnya harusnya menjadi hal yang sederhana, hal yang mudah, hal yang receh misalnya ya. Karena ya sudah jelas, misalnya di sini pendahuluan harus ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Misalnya ada 4 komponen, 4 sub ini. Maka mau nggak mau ya harus 4 ini yang ada di tulisan teman-teman. Kalau tidak ada empat-empat ini, empat keempatnya, maka tulisan teman-teman ya akan dicoret-coret sesuaikan dengan pedoman, baca pedoman dan seterusnya. Seperti itu. Ini beda ya, kita belum membaca isinya, hanya melihat formatnya saja. Jadi Ibu harap bagi teman-teman, utamanya teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang untuk tugas akhirnya, semoga hal-hal yang seperti ini, format atau sistematika ini tidak menjadi kendala ya. Karena biasanya ya teman-teman ini paling banyak ini tentang format atau sistematika. Kalau ditanya, coba cek formatnya gimana? Nah itu udah kode-kode, sudah coba lihat formatnya. Jadi sebelum lulus, sebelum wisuda, jangan dihapus ya file format atau file pedoman itu dari laptop atau dari handphonenya, begitu ya. Nah, teman-teman di format ini ya untuk karya ilmiah ya, ini kembali lagi karena objek kita adalah karya ilmiah, baik artikel, kemudian skripsi, tesis, disertasi ya. Ini kan karya ilmiah yang secara umum itu ya struktur bakunya itu ada IMRAT ya. Teman-teman masih ingat IMRAT itu apa? Atau pernah dengar ya? IMRAT itu Introduction, Methods, Results, and Discussion. Jadi itu struktur secara umum ya, semua karya ilmiah seperti itu. Tapi detailnya harus disesuaikan dengan gaya selingkung masing-masing institusi. Nah, teman-teman kalau mau melakukan penyuntingan ya, mau mengedit terkait format atau sistematika, maka hal umum tadi pasti ada di karya ilmiah teman-teman. Tetapi detailnya seperti apa itu harus melihat gaya selingkung ya, style ya, namanya ya. Nah, terkait apa biasanya gaya selingkung ini teman-teman, kekhasan masing-masing institusi atau lembaga tentang karya ilmiah ya, sebuah karya ilmiah. Misalnya bisa terkait spasinya, marginnya begitu ya. Kemudian tipografinya, kalau tipografi itu terkait jenis huruf yang digunakan. Misalnya di pedoman mintanya Arial misalnya fontnya. Kemudian teman-teman menggunakan Times New Roman. Ya jelas itu tidak sesuai ya. Lah, menurut Bu Prima harusnya hal-hal semacam ini teman-teman itu sudah clear, sudah paham. Jangan sampai oh itu harus Times New Roman ya Bu. Oh ini aduh
Ini belum ngomong konten ya, kita masih ngomong format. Jangan sampai hal-hal semacam itu menjadi kendala ketika bimbingan atau konsultasi dengan dosen pembimbing. Begitu ya. Tampaknya teman-teman mahasiswa yang cerdas harus membaca pedoman. Oke? Nggak ada lagi bingung-bingung apalagi minta pedoman kepada dosennya ya. Kalian harus menunjukkan effort, menunjukkan usaha sudah mempelajari gitu. Karena ini bukan tentang konten ya, tapi tentang format atau sistematika saja. Oke? Kalau hal lain yang terkait gaya selingkuh misalnya abstrak ya teman-teman, abstrak kata kunci. Nah biasanya kalau terkait abstrak komponen apa saja yang ada di dalamnya itu ada teman-teman ya, biasanya ada penjelasan di masing-masing buku pedoman itu. Misalnya abstrak memuat bla 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 bla, oke ya, pada umumnya sama, tetapi yang beda adalah panjang ya, panjang abstraknya. Misalnya maksimal berapa kata, apakah 200 kata, 250 kata, 500 kata. Nah ini bergantung gaya selingkuh tadi. Makanya ibu bilang tolong buku pedomannya, tolong sistematika atau formatnya itu benar-benar dipegang ya, jangan sampai hilang sampai lulus. Oke, kalau sudah lulus baru boleh ya. Kalau mau aduh sudah nggak baca format lagi, karena ini ibarat kitab suci ya dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian template resminya itu harus sesuai yang tadi yang ibu sampaikan. Template resmi itu yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan apa yang berlaku ya. Biasanya ini kan akan diperbarui ya teman-teman. Jadi misalnya sekarang tahun 2026, tapi teman-teman, Bu saya baca pedoman misalnya tahun 2000, ya itu kan sudah tidak relevan ya. Maka coba ditanyakan pedoman terbaru, sehingga kata kuncinya pedoman terbaru mana yang dipakai, begitu ya. Oke, kemudian ada kesalahan umum gaya selingkuh itu misalnya template-nya kadaluarsa seperti yang Ibu sampaikan. Ya, sekarang tahun 2026 misalnya. Terus teman-teman ambil pedoman tahun 2010 misalnya. Nah, itu sudah expired ya. Maka walaupun mungkin tidak ada banyak perubahan, tetapi teman-teman wajib menggunakan pedoman terbaru. Kemudian citasinya campur aduk ini ya. Kadang sudah diatur kan ya menggunakan gaya apa, terus apa Vancouver, apa atau yang lain. Nah, ini harus diikuti. Kemudian abstraknya tidak sesuai. Ini juga biasanya ya yang menjadi kendala. Pokoknya terkait format atau sistematika ini teman-teman harus perhatikan. Nah, kaitannya dengan AI seperti apa, Bu? Nah, kalau memang terkait format biasanya hal-hal yang tidak terlalu detail, misalnya komponen-komponen itu AI bisa membantu ya. Jadi teman-teman masukkan prompt-nya. Nah, nanti tips-tipsnya itu bagaimana kita membuat prompt gitu untuk membantu kita melakukan review begitu ya, review atau sebagai bahan untuk melakukan penyuntingan. Ini bagus kalau untuk format atau sistematika. Maka misalnya susunannya apakah terlalu panjang itu oke. Tapi kalau misalnya margin dan seterusnya, biasanya teman-teman setelah diunduh harus melakukan cek recheck. Begitu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi teman-teman sudah cukup materi hari ini. Selanjutnya teman-teman Ibu harap mengerjakan latihan ya. Latihan-latihannya sudah disediakan. Jadi teman-teman mengerjakan, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman bisa melakukan diskusi ya di menu yang sudah disediakan. Demikian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.